Saudara sekalian, berjumpa lagi kita pada acara Banking Credit Training Program dan pada hari ini kita akan membahas modul yang paling dasar daripada perkreditan, yaitu modul tentang lending rasional atau dasar-dasar yang menjadi pertimbangan kita memberikan kredit kepada nasabah. Kita tahu dalam kita melaksanakan tugas sebagai seorang credit marketing officer, paling tidak ada 10 langkah atau 10 step yang harus kita lakukan. Antara lain, pertama seorang credit officer harus menentukan target market. Tentunya dalam penentuan target market ini, seorang credit marketing officer akan mendapat petunjuk atau pengarahan baik dari pusat maupun cabang. Target apa saja yang akan diburu. Bisa berupa daerah, lokasi, area, atau region. Bisa juga merupakan target bisnis atau industri. Tentunya yang dipilih di sini yang mempunyai potensi untuk berkembang dan yang resikonya bisa diterima oleh bank kita. Kemudian, seorang account officer juga akan mengadakan prospecting atau mulai melakukan hunting terhadap prospek-prospek yang ada. Dari situ, nasabah-nasabah disaring dan dibahas, dan yang menjadi prospek yang nyata adalah yang dianggap bisa acceptable bagi bank kita. Dengan begitu, langkah ketiga, seorang credit marketing officer atau account officer mulai mencari data-data informasi yang akan digunakan untuk dievaluasi apakah seorang potensial calon nasabah tersebut layak menjadi nasabah bank. Step yang keempat, seorang account officer kemudian akan membuat credit proposal atau yang sering dikatakan dengan credit approval memorandum. Ada banyak nama digunakan oleh bermacam-macam bank. Dalam mempersiapkan proposal tersebut, seorang AO juga mulai menyusun suatu fasilitas structuring, di mana akan disusun fasilitas apa saja yang layak diberikan kepada seorang nasabah dan apa yang menjadi pertimbangan dari segi kontrol, monitor, dan lain sebagainya. Tentunya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daripada nasabah tersebut. Dari situ, seorang senior officer juga akan mengadakan review daripada proposal yang diajukan oleh timnya, dan ada kalanya officer tersebut juga terlibat dalam melakukan approval daripada kredit tersebut. Step yang ketujuh, seorang account officer harusnya juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan dokumen-dokumen daripada perkreditan, baik dokumen pengikatan fasilitas kredit atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan untuk mendukung pengikatan kredit tersebut, misalnya jaminan, garansi, dan lain sebagainya. Tentunya dokumen-dokumen ini akan dipersiapkan oleh bagian legal bekerja sama dengan notaris, tetapi merupakan tugas seorang credit marketing officer untuk melakukan pengecekan terakhir. Apakah apa yang dituangkan di dalam credit approval sudah tercermin semuanya ke dalam suatu perjanjian kredit dan perjanjian lainnya. Dan perlu diingat bahwa bagian legal bukanlah bagian credit marketing. Sehingga mungkin apa yang terpikirkan atau apa yang dimaksud oleh bagian credit marketing belum tentu itu bisa dituangkan secara utuh sempurna ke dalam suatu perjanjian kredit. Jadi tugas seorang credit marketing officer melakukan pengecekan ulang dan harus yakin bahwa apa yang dia ajukan semuanya tertuang di dalam perjanjian kredit dan perjanjian lain-lain sebagainya. Yang kedelapan, seorang account officer juga bertanggung jawab untuk memonitor disbursement, pencairan daripada kredit. Ada kalanya sebelum kredit dicairkan, nasabah harus memberikan laporan-laporan yang merupakan underlying daripada pencairan kredit tersebut. Yang pasti
Tujuannya di sini, bank memonitor bahwa begitu dana dicairkan, dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan semula yang diajukan. Step yang ke-9 adalah melakukan account management. Dan ini merupakan salah satu kelemahan yang sering dilakukan oleh para account officer kita. Kebanyakan para kredit marketing kita beranggapan apabila pinjaman diberikan, dengan sendirinya nasabah akan membayar cicilan bunga sampai pinjaman tersebut lunas. Kalau boleh saya memakai analogi, banyak AO berpendapat bahwa memberikan kredit seperti berada di peternakan di mana pada pagi hari kita melepaskan hewan-hewannya dan mereka mencari makan sendiri dan kita harapkan sore hari dia akan kembali ke kandang. Masalahnya, kredit kita berikan kepada nasabah dan kita tidak selalu bisa berasumsi bahwa nanti kreditnya akan kembali sendiri ke kita. Kita harus melakukan kontrol monitor sehingga kita tahu jelas kemana perginya uang kita dan kapan kita dibayar kembali. Tentunya account manajemennya akan lebih dalam dan kita bahas dalam modul tersendiri, account management module. Dan yang terakhir adalah step daripada pembayaran, pelunasan daripada nasabah jika kredit tersebut perlu dilunasi. Tentunya apabila nasabah sudah memenuhi seluruh syarat dan penggunaan kredit sesuai dengan jangka waktu tujuannya dan nasabah tidak memerlukan lagi pendanaan atau mempunyai dana sendiri untuk melakukan pembiayaan internalnya, maka pinjaman kepada bank tadi secara bertahap atau seluruhnya akan dikembalikan. Pada saat itu baru kita katakan bahwa kredit yang kita berikan telah balik, uang kita sudah dikembalikan dan kita sudah untung dari pemberian kredit tersebut.